teman-teman, pernah nggak sih kalian nyari tempat yang nyaman di lingkungan kampus hanya untuk diskusi, bertemu dengan teman di jam kuliah, arah tempat, tapi kurang nyaman karena adanya sampah, arah taman, tapi bangkunya rusak. Kita sering mengeluh tapi tidak adanya pergerakan. Gimana kalau kita sebagai mahasiswa memulainya terlebih dahulu tanpa adanya arahan dari pihak kampus? Tapi tenang, ini bukan gotong royong dengan modal tenaga saja, tetapi ini adalah gotong royong modern. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan wawancara mengenai gotong royong modern. Ikuti keseruan kami. Check it out, gas. Permisi kakak, permisi bang. Boleh izin kami untuk bertanya tidak? Di sini kami hanya bertanya sedikit bang mengenai sedikit konsep mengenai gotong royong modern bang. Boleh kan bang? Oke bang, Duduk, terima Bang. kasih bang. Izin duduk ya bang. Iya boleh. Nah, tadi kan kami udah bilang tuh bang, kami kan mau menanyakan sedikit tugas mengenai perkuliahan nih bang. Nah, yang itu kan tema kami gitu gotong royong modern bang. Nah, di sini kami yang menjadi pertanyaannya aku yang itu bang. Oh, sebelum aku masuk pertanyaan mungkin kita perkenalan dulu ya bang. Abang siapa nih bang? Saya Rahmat doang. Nama, nama kakak siapa kak? Oci. Oke, Bang Rahmat ya. Ya, langsung aja kita tanyakan ya bang. Nah, kan abang tahu itu kan, kita kan nanya gotong royong modern. Nah, menurut abang siapa sih perbedaan gotong royong modern ini dengan gotong royong tradisional pada sebelumnya bang? Boleh dijelaskan abang? Oh, boleh bang, di sini saya menjawab, cuman saya menjawab sesuai pemahaman saya aja ya bang. Nah, kalau menurut pandangan saya itu, kalau gotong royong modern itu, gotong royong itu yang lebih terstruktur itu bang, lebih terorganisir gitu kan. Nah, kalau mendengar ini kan gotong royong modern, nah ada kata modern. Nah, kalau mendengar kata modern itu yang langsung terbayang di pikiran saya itu adalah pasti ada tuh teknologi itu bang, menggunakan teknologi digital gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini gotong royong modern ini itu gotong royong yang sudah menggunakan teknologi digital gitu. Nah, seperti menggunakan WA atau media sosial untuk koordinasinya gitu. Nah, mungkin misalnya gotong royong modern ini bisa dilakukan seperti open donasi gitu, Bang. Nah, melainkan berbeda dengan gotong royong yang tradisional itu yang lebih spontan aja gitu. Nah, tidak ada perlu koordinasi dengan media-media gitu, Bang, tidak terlalu gitu. Nah, dan biasanya itu gotong royong itu dilakukan yang fisik gitu. Yang biasanya itu dilakukan di biasanya itu saya lihat itu di kampung-kampung gitu. Oke bang, terima kasih atas penjelasannya itu ya bang. Nah, kan kita dari gotong royong modern ini bang. Kita kan di ruang kampus ini bang, lingkup kampus kan. Nah, menurut abang, mengapa kita perlu melakukan perbaikan ruang publik di kampus seperti adanya taman, fasilitas umum dan ruang diskusi? Kenapa itu perlu diperlukan bang dalam gotong royong ini bang? Coba jelaskan bang. Kalau menurut saya perbaikan itu sangat penting bang. Nah, misalnya kayak kampus dan mahasiswa itu dia butuhkan ruang yang nyaman untuk diskusi, untuk belajar dan bikin tugas-tugas gitu bang. Nah, dan kalau terkait perbaikan ini dengan gotong royong gitu, ini sangat penting menurut saya bang. Kenapa gitu kan? Nah, kalau biasanya perbaikan itu dilakukan dengan gotong royong dengan melibatkan mahasiswa, nah mahasiswa tersendiri itu nanti akan memiliki rasa memiliki bang antara yang fasilitas itu. Nah, jika sudah tumbuh rasa memiliki, pasti mereka akan ada rasa tanggung jawab untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang mereka perbaiki itu bang. Mungkin Oke bang, terima kasih. Untuk kakaknya aku boleh izin bertanya kak. Di sini menurut kakak bagaimana kegiatan kerja bakti berkerja bakti ini berperan dalam memupuk persatuan Indonesia di antara mahasiswa UNP yang berasal dari berbagai daerah, suku atau latar belakang studi? Eh, Baik ya kak, aku jelasin itu sesuai pemahaman aku aja ya. Menurut aku tuh kalau gimana itu tuh efektif buat menjaga persatuan itu karena di dalam nanti ada kegiatannya kerja bakti kan atau gotong royong gitu kan kak. Mereka itu jadi sama terus saling bekerja sama jadi mereka tuh tidak terlihat lagi itunya perbedaan dari asalnya gitu. Jadi itu bisa lah untuk membentuk menjaga persatuan gitu kak. Boleh bertanya pertanyaan selanjutnya Boleh kak. boleh. Apakah hasil dari kegiatan refasilitas yang dirasakan ini
manfaatnya secara adil dan merata untuk seluruh mahasiswa atau bagaimana Kak? Dan apa sih contohnya di ruang publik? Menurut saya itu adil ya Kak. Seperti contohnya itu buat yang mahasiswa yang berkebutuhan khusus, itu mungkin disediakan juga jalan untuk mahasiswa yang mungkin memakai kursi roda gitu. Terus juga untuk mahasiswa yang adanya trotoar gitu kan buat jalan kaki atau parkir segala hal itu kan rata lah gitu semuanya Kak, dan dirasakan oleh semua mahasiswa. Oke, terima kasih Kak Uci. Oke, terima kasih ya Bang Rahman ya. Mohon maaf atas gangguan waktunya ya, Bang. Terima kasih Kak, maaf pengganggu Selamat waktunya ya. Oke. Permisi Oke, Kak. permisi Kakak. Kami ada tugas nih Kak, dari kami mau wawancara gitu Kak mengenai gotong royong modern. Nah sebelum kami, kan boleh kami kan wawancara gitu Kak? Boleh. Oh boleh. Sebelumnya dengan Kakak siapa ini? Aku Wani. Aku Zahri. Oke Kak Wani, di sini kami ada sedikit pertanyaan ya Kak. Nah yang menjadi pertanyaan itu kan kita kan dalam konteks gotong royong modern ya Kak. Nah menurut Kakak sih apa tantangan terbesar yang Anda rasakan atau amati dalam upaya menggerakkan dan mempertahankan semangat gotong royong modern yang berlandaskan Pancasila di lingkungan UNP ini, Kak? Menurut aku tantangan terbesarnya adalah konsisten dalam berpartisipasi, karena tidak semua mahasiswa memiliki rasa kepedulian yang tinggi, dan juga seringkali orang berpikir bahwa fasilitas kampus itu adalah tanggung jawab dari pihak birokrasi, bukan tanggung jawab mahasiswa. Dan juga kendalanya yaitu koordinasi antara fasilitas kampus dan organisasi itu sering berbeda-beda jadwalnya gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya kamu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya Kak. Nah, kan menurut Kakak apa sih harapan atau rekomendasi konkret kepada pihak kampus, organisasi mahasiswa atau sesama mahasiswa UNP agar konsep gotong royong modern ini sangat dapat diteruskan berkelanjutan dan ditingkatkan di masa depan? Saya berharap kampus memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, dan juga saya berharap kita tetap menjaga rasa memiliki terhadap kampus, dan juga diharapkan gotong royong modern ini bukan hanya jadi sekedar kegiatan saja, tapi dijadikan sebagai karakter utama untuk mahasiswa UNP yang dilandasi oleh Pancasila. Oke, terima kasih ya Kak. Izin untuk Kawani boleh tanya? Di sini saya akan bertanya yang pertama, bagaimana caranya agar kegiatan gotong royong itu tidak terasa kuno, tapi justru malah kegiatan yang bisa diminati oleh generasi muda zaman kita sekarang, Kak? Nah, gotong royong itu kan bisa dibuat menarik untuk generasi muda, itu kan seperti event dengan musik gitu, dokumentasi atau untuk konten, hadiah, sertifikat, dan promosi lewat Instagram atau TikTok gitu. Terus pembuatannya itu kan melibatkan pemuda agar terlihat modern dan menarik gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Boleh bertanya sekali lagi Kak? Oke, yang kedua, apakah gotong royong modern itu hanya terbatas pada tenaga fisik atau bisa dikonversi dalam bentuk lain seperti sumbangan ide, desain, atau pandangan digital seperti itu Kak? Kalau gotong royong zaman sekarang itu kan tidak hanya melibatkan tenaga fisik ya Kak, itu kan kontribusinya kan bisa dilakukan dari berbagai bentuk kemampuan ya Kak. Kan contohnya itu kan kayak memberikan ide dan kreativitas gitu, terus membuat desain atau konten digital gitu, serta membantu perencanaan acara, serta memberikan dukungan untuk donasi dan promosi melalui media sosial, dan dapat semua orang tuh dapat berpartisipasi tanpa harus terlibat secara langsung gitu Kak di lokasi. Terima kasih Kak Wani. Ya, terima kasih atas waktunya ya Kak. Oke. Terima kasih Kak. Nah, teman-teman pasti pada kebingungan nggak sih apa sebenarnya gotong royong modern itu? Nah, jadi ada 3 poin utama yang penting dalam gotong royong modern. Apa sih itu? Yang pertama, ada transformasi kontribusi, yaitu gotong royong itu membutuhkan skill, desain, dan kreativitas, bukan hanya sekedar tenaga fisik. Nah, yang kedua, ada membuat relevan dan menarik
bagi Gen Z. Ketiga, ada keadilan yang merata, yaitu dengan memastikan semua manfaat fasilitas dirasakan oleh semua mahasiswa. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai gotong royong modern. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, jangan lupa menggunakan teknologi sebaik-baik dan sebijak-bijaknya. Dan juga menjaga alam tanpa suruhan dari pihak kampus. Mungkin itu saja, terima kasih. See you.